Halo Ananda sekalian, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam upaya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia, Putramu Yesus Kristus rela menderita, wafat di kayu salib dan dimakamkan. Tetapi Engkau membangkitkan Dia dan menganugerahkan Dia kemuliaan di surga. Semoga berkat persatuan kami dengan Dia dalam baptisan dan dalam sakramen-sakramennya, kelak kami pun akan merasakan kebangkitan dan kemuliaan bersamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita mengawali pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan melihat materi pelajaran kita hari ini. Dan materi kita adalah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Dan indikator hasil belajar yang akan dicapai di akhir pembelajaran, siswa mampu menjelaskan makna makam kosong dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Siswa juga mampu menjelaskan makna penampakan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Siswa juga diharapkan mampu menjelaskan makna kebangkitan bagi iman Kristen, dan diharapkan juga siswa mampu menjelaskan makna kenaikan Yesus ke surga. Kepercayaan bahwa kematian bukan akhir segalanya bagi hidup manusia itu tersebar dalam semua agama dan kepercayaan. Mereka percaya bahwa sesudah kematian, sesungguhnya manusia masih hidup dan terus hidup, walaupun dalam wujud yang lain. Bahkan dalam banyak kepercayaan, roh orang yang sudah meninggal masih sering hadir dalam dunia manusia, atau bisa juga secara sengaja dihadirkan. Roh nenek moyang bahkan bisa diminta bantuannya untuk peristiwa-peristiwa khusus hidup manusia. Sebagai manusia, Yesus pun mengalami kematian. Ia wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi kematian bukan akhir segala-galanya tentang Yesus, karena Yesus sendiri dibangkitkan Allah dari kematian. Nah, warta tentang kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar paling penting dalam iman Kristen. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 14, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kitab suci Perjanjian Baru tidak memberikan bukti otentik tentang peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, Kitab suci Perjanjian Baru hanya menyuguhkan dua peristiwa penting,
yakni peristiwa kubur kosong dan peristiwa penampakan Yesus kepada para murid. Oleh karena itulah pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus bisa bertitik tolak dari kedua peristiwa ini. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam cuplikan video tadi dikisahkan mengenai kubur kosong. Injil sebenarnya tidak menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi hanya menceritakan tentang kubur kosong. Memang kubur kosong tidak sama dengan kebangkitan. Kubur kosong mempunyai arti yang ambivalen. Kubur kosong sama sekali tidak berkata apa-apa tentang bagaimana dan karena apa menjadi kosong. Jadi kita harus berkesimpulan bahwa kubur kosong bukanlah bukti kebangkitan Yesus, melainkan perandaian. Nah, bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, kubur kosong merupakan tanda yang membutuhkan keterangan lebih lanjut supaya bermakna. Apa yang diwartakan oleh kubur kosong? Bahwa kebangkitan Yesus sebagai misteri penyelamatan. Dalam Lukas 24 ayat 5 dikatakan, jangan mencari Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi di sana jelas kubur itu terbuka. Nah, kubur itu terbuka artinya duka cita dan kegelapan maut sudah diganti oleh sukacita dan terang kebangkitan. Selain itu juga bagi orang yang percaya, kubur kosong juga berarti bahwa jenazah Yesus itu tidak diambil atau dicuri oleh manusia, dan bahwa Yesus tidak kembali kepada kehidupan duniawi seperti Lazarus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 11 ayat 44, tetapi kepada kehidupan yang lebih mulia. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu.
Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tanda lain akan kebangkitan Yesus adalah penampakan. Orang-orang pertama yang bertemu dengan Yesus yang telah bangkit adalah Maria dari Magdala dan wanita-wanita saleh yang datang ke makam untuk meminyaki jenazah Yesus. Para wanita inilah merupakan orang-orang pertama yang membawa berita tentang kebangkitan Yesus. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada para rasul, lebih dahulu kepada Petrus dan kepada ke-12 muridnya. Nah, kita lihat 3 unsur pokok dalam penampakan Yesus. Yang pertama adalah unsur prakarsa. Artinya, inisiatif datang dari Yesus. Yesus sendiri yang memprakarsai penampakannya. Yesus sendiri yang menampakkan diri atau memperlihatkan diri kepada para murid. Yang kedua, unsur pengakuan. Yesus dikenal dan diakui sebagai Kristus dan Tuhan. Dia yang menampakkan dirinya tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus dari Nazaret yang wafat di kayu salib. Dia kini hidup dalam kemuliaan. Maka pengakuan ini yang diungkapkan, Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 46. Unsur yang ketiga adalah kesaksian. Para rasul menerima tugas dari Tuhan untuk memaklumkan ketuhanannya. Salah satu hal yang mencolok dalam kisah penampakan Yesus kepada kedua murid di Emmaus, bahwa murid ini awal mula tidak mengenal Yesus. Mereka membutuhkan waktu untuk mengenal Yesus kembali. Makna penampakan Yesus. Yesus selama 40 hari masih menampakkan diri. Maka arti dari penampakan Yesus selama 40 hari itu bahwa Yesus mau memperkenalkan diri kepada para murid dan juga seluruh gerejanya dengan suatu cara kehadiran yang baru. Jadi untuk tujuan itu penampakan selama 40 hari itu merupakan masa peralihan. Yang kedua, dengan menampakkan diri kepada para murid, Yesus menunjukkan bahwa ia selalu hadir, juga kalau para murid tidak melihatnya. Yesus yang telah bangkit itu merupakan alam ciptaan baru dalam arti tanda petik di tengah-tengah kita. Jadi penampakan Yesus menunjukkan kehadirannya yang permanen. Beberapa contoh bentuk-bentuk kehadiran Yesus yang permanen di tengah-tengah kita, antara lain yang pertama melalui sabdanya
Kita bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ini kisah mengenai dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Jadi mereka berjalan bersama Yesus. Hati mereka pada saat itu belum tersentuh oleh rupa Yesus. Tetapi hati mereka itu berkobar-kobar ketika Yesus mulai berbicara dan menerangkan kitab suci kepada kedua murid. Dalam sabda, akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, melalui tanda. Yesus membuat para murid mengenalnya melalui tanda memecahkan roti. Tanda inilah oleh gereja diwujudkan dalam sakramen Ekaristi. Untuk seterusnya, Yesus akan memberikan dirinya dalam perayaan Ekaristi. Yang ketiga, melalui Roh Kudus-Nya. Yesus hadir di tengah para murid-Nya. Sebagai tanda kehadiran Roh, Yesus telah menghembusi para murid dan memberikan Roh kepada mereka. Yang keempat, melalui jabatan kegembalaan Petrus dan melalui kuasa apostolik untuk mengampuni dosa. Jadi Tuhan yang telah bangkit itu tetap hadir di tengah-tengah umat-Nya. Tidak setiap orang itu dapat mengalami kehadiran Yesus, sebab untuk mengenal dan mengakui kehadiran Yesus diperlukan iman. Nah, para murid yang mana mereka hendak pulang ke Emmaus itu akhirnya mengenal Yesus ketika mereka mulai membuka hati bagi sabdanya. Bukan mata kepala, melainkan mata iman yang menyebabkan pengenalan yang sebenarnya. Nah, hal yang menarik bahwa Yesus itu tidak menampakkan dirinya kepada kaum elit di Yerusalem supaya kebangkitannya dapat menjadi berita yang populer pada saat itu, tetapi Yesus hanya menampakkan diri kepada orang-orang kecil yang percaya dan mencintainya. Yesus tidak menampakkan diri dalam situasi dan upacara yang meriah, tetapi dalam keseharian para murid-Nya. Waktu mereka makan, waktu mereka bepergian, ataupun pada saat mereka bekerja. Kebangkitan Yesus dan kebangkitan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8, Rasul Paulus bermaksud membuktikan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Kata kebangkitan atau bangkit itu adalah suatu kata kiasan yang dipinjam dari keadaan orang yang tertidur, lalu bangun. Kata kiasan itu sebelum Yesus sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi sehubungan dengan paham mengenai akhir zaman, yaitu orang mati akan menjadi hidup, tidak mati lagi. Kemudian oleh umat Kristiani memakai kata kebangkitan atau bangkit itu untuk mengungkapkan bahwa Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 4. Tetapi para murid mengalami bahwa Yesus yang tadinya mati masih juga aktif hadir dan berpengaruh di dunia ini. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang tadinya mati kini hidup. Nah, untuk itulah dipakai kata bangkit atau dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus pada pokoknya berarti bahwa Yesus yang di dunia ini benar-benar mati, dan dari keadaan mati itu beralih masuk ke dalam keadaan lain sama sekali. Ia kini hidup dengan cara yang lain, sekaligus tetap berpengaruh dan aktif menyelamatkan manusia.
Adapun makna kebangkitan Yesus bagi iman kita, yang pertama, kebangkitan Yesus mensahkan dan melegitimasi apa yang telah dilakukan atau diajarkannya. Jadi semua kebenaran, juga yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia, itu mendapat pembenarannya oleh kebangkitan Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus mau menegaskan kealahan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu menerangkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh putra Allah. Yang ketiga, dengan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari dosa. Dengan kebangkitan Yesus, itu juga membuka pintu masuk bagi kita menuju ke kehidupan yang baru. Yang keempat, kebangkitan Yesus juga menjadi dasar dari kebangkitan kita. Mengapa Kristus bangkit? Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa ada 5 alasan mengapa Kristus bangkit. Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Kristus yang rela taat pada kehendak Allah, menderita dan wafat, sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitannya yang mulia. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jadi dengan kebangkitannya, maka Kristus sendiri mau membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan membuktikan bahwa kematiannya bukanlah satu kekalahan, namun merupakan satu kemenangan yang membawa kehidupan. Yang ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Karena Kristus membuktikan bahwa Dia bangkit dan membawa orang-orang kudus bersama dengannya, maka kita dapat mempunyai pengharapan yang kuat bahwa pada saatnya kita pun akan dibangkitkan oleh Kristus. Dan inilah yang menjadi pewartaan para rasul, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini kita bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12. Yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Santo Thomas mengutip dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 4, dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi dengan demikian, kebangkitan Kristus mengajarkan kita untuk senantiasa kita hidup dalam hidup yang baru, yakni hidup dalam roh. Yang kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah itu tidak berakhir pada kematian Yesus di kayu salib, namun berakhir pada kemenangan Kristus, yaitu dalam kebangkitannya. Nah, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Seperti apakah kebangkitan Yesus? Tubuh kebangkitan Kristus itu bukanlah seperti hantu, namun tubuh Yesus yang sama, yang disiksa, yang disalibkan. Hanya tubuh Yesus itu sudah dimuliakan. Yesus tidak lagi terikat pada tempat dan waktu, tetapi
dapat ada sesuai dengan kehendaknya di mana dan bila mana Ia kehendaki. Kita bisa baca di dalam perikop yang tertulis. Kebangkitan Yesus bagi perjuangan kita. Misi pokok Yesus ialah mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Kesaksian Yesus yang paling final dan paling agung tentang kerajaan Allah adalah kematiannya di salib. Dengan kematiannya itu, Yesus mau menunjukkan bahwa Ia taat kepada kehendak dan rencana Allah serta solider dengan manusia. Kebangkitan Yesus mendorong kita untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat kita dan di negara kita dengan cara yang pertama, kita menerima Allah sebagai Raja, kekuatan, dan backing. Yesus selalu melihat Allah sebagai kekuatan dan backingnya. Oleh sebab itu, Yesus tidak pernah gentar menghadapi berbagai tantangan termasuk kematiannya. Yesus menerima kematiannya dengan tegar hati. Yesus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Allah adalah kekuatannya dan Allah adalah benteng hidupnya. Maka Yesus mengajak para muridnya untuk beriman seperti Dia, untuk selalu bersandar pada Allah, untuk selalu mengandalkan Allah dalam hidup ini. Para pengikut Yesus itu tidak boleh bersandar dan mengandalkan hal-hal lain seperti kekuasaan, kekayaan, teknologi, dan sebagainya. Bahkan tidak boleh mengandalkan diri dan kekuatan sendiri. Di hadapan Allah, kita harus menjadi orang miskin yang tidak mengandalkan siapa-siapa atau apapun juga. Hanya Allah lah yang menjadi kekuatan dan kekayaan kita. Yang kedua, kita mencintai sesama tanpa batas-batas. Yesus menempatkan hukum kasih sebagai hukum yang utama dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri menghayati hukum kasih ketika berkeliling di seluruh Palestina untuk mewartakan kabar baik dan untuk berbuat baik. Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, dan membuat orang lapar menjadi kenyang, orang tertawan menjadi bebas, dan sebagainya. Maka kita dipanggil untuk mencintai semua orang. Seperti Yesus, kita harus memberi diri kita seutuh-utuhnya untuk sesama. Yang ketiga, kita berjuang demi pemerdekaan manusia. Yesus sangat mencintai manusia. Yesus menjunjung tinggi martabat manusia, sehingga Ia rela menjadi manusia dan mati untuk manusia. Yesus tidak mau martabat manusia dilecehkan oleh hukum dan peraturan manusia. Yesus menegaskan bahwa hukum dan peraturan harus diabdikan untuk manusia, bukan sebaliknya. Yesus sangat menentang semangat legalisme yang menindas manusia. Yesus berjuang untuk menegakkan kemerdekaan putra-putri Allah. Untuk memampukan Ananda memahami materi kita hari ini, silahkan dikerjakan tugas yang sudah tersedia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.